Pimpinannya frustasi karena tak bisa mengakses dana gelap itu. Istri Jae-song bernama Eun-se pun bilang akan memastikan Jae-song. Anggota tim material komplain pada manajer Park karena Yong-ho dan Bang-geul tak ikut inspeksi kemarin. Tiba-tiba, Direktur Kwon datang membawa kabar jika alidaya kemarin sukses. Karena merasa senang, Kwon pun berniat mentraktir mereka makan malam, tapi anggota lain malah malas ikut. Setelah itu, manajer Park pun menghubungi Yong-ho yang katanya sedang cuti agar datang. Saat makan malam dimulai, orang-orang sebenarnya malas datang, karena makan malam dengan bos itu membosankan, tapi mereka pura-pura senang. Tak lupa, Direktur Kwon juga meminta Bang-geul menuangkan minuman, juga memanggang daging untuk semuanya. Dan pemandangan itu membuat Yong-ho tak nyaman, apalagi melihat putrinya disuruh-suruh. Jadi, Yong-ho menantang Kwon adu minum, jika ia menang makan malam tim ditiadakan. Yong-ho ini jago minum, ditambah lagi ia tahu kemampuan Kwon sebelumnya. Jadi, ia percaya diri. Dengan mudah, Yong-ho meneguk bergelas-gelas minuman dan mengalahkan Kwon hingga pingsan. Dan ketika Yong-ho menang, anggota lain pun bersorak ria. Saat Yong-ho tersenyum, Bang-geul merasa salah tingkah. Setelah acara usai, manajer Park pingsan karena mabuk. Jadi Bang-geul meminta Yong-ho membawanya. Keesokannya, manajer Park bangun dalam keadaan bingung karena berada di hotel mewah. Saat Yong-ho bilang ini kediamannya, manajer Park bilang tak boleh begini, kita hanya pegawai biasa. Yong-ho akhirnya bilang jika kamar suite ini miliknya, dan ia merupakan anak bungsu pimpinan yang dirahasiakan. Manajer Park tak percaya. Yong-ho pun bilang ayahnya minta maaf karena telah memutasi manajer Park ke tim material. Padahal dulu manajer Park yang menemukan investasi ilegal di Choesong. Dan menjadi pemain bola adalah penyamaran Yong-ho untuk menjalankan misi dari ayahnya. Setelah mendengar info itu, manajer Park pun percaya, juga langsung menatap Yong-ho penuh segan. Apalagi melihat fasilitas mewah yang digunakan Yong-ho. Manajer Park pun merasa bangga karena kini punya koneksi orang penting. Saat tiba di kantor, Yong-ho minta info itu dirahasiakan. Dan dengan senang hati manajer Park memanggilnya tuan muda. Polisi datang ke Choesong untuk menyelidiki kecelakaan Direktur Song. Dan Jae-song yang diinterogasi. Saat diberondong pertanyaan, Jae-song hanya bilang tak ingat. Rapat pun kembali diadakan. Si kembar mulai menyalahkan satu sama lain. Para direktur mulai khawatir tentang proyek pembangunan pelabuhan Yuncheon yang dipegang Jae-song. Sementara Jae-gyong akan akuisisi perusahaan GF Solution yang didanai investasi Siren. Jae-song menduga Siren itu dana gelap Jae-gyong dan membuat Jae-gyong tak terima disamakan dengan dirinya. Jae-song pun jadi curiga jika Jae-gyong sekongkol dengan Direktur Song. Dan kini rencana Yong-ho adalah mengadu domba si kembar. Bang-geul mengingatkan tentang pimpinannya yang kini masuk dalam proyek pelabuhan. Sementara itu, Eun-se menunggu Jae-song di ruangannya untuk memastikan. Dan Jae-song bilang ia tak tahu di mana Direktur Song karena ia telah dihianati. Keterikatan Taeha Group membuat Yong-ho geram karena seperti benalu di proyek pelabuhan. Jadi Yong-ho ingin menyingkirkannya. Yong-ho ingat proposal Bang-geul pada presentasi lalu dan mengkaji ulang. Isinya pengalihan proyek ke daerah Gangwon, apalagi akan ada pilkada, jadi menguntungkan. Yong-ho pun memuji Bang-geul hingga Bang-geul terbawa perasaan. Kemudian Yong-ho membuka laporan direktur untuk melihat kinerja Song Jae yang bagus. Ia juga melihat proyek akuisisi Jae-gyong dan terpikirkan rencana. Yong-ho langsung menemui Jae-gyong dan menyerahkan proposal perpindahan proyek pelabuhan ke daerah Gangwon dan menjadikan Jae-gyong sebagai penanggung jawab. Dengan persetujuan dari Jae-gyong, Yong-ho mengaku menjadi sekretaris Jae-gyong dan meluncur ke Gangwon bersama Bang-geul menemui asisten gubernur di sana. Saat tiba, Yong-ho langsung menjelaskan proyeknya dengan percaya diri.
Sementara di Taiha, pimpinan Na bilang jika Jae-song tak bisa jadi pemimpin, maka Eun-se harus meninggalkannya. Di malam harinya, pimpinan Na makan malam dengan Jae-song dan wali kota Yuncheon. Sedangkan di luar, manajer Park disuruh Yong-ho memata-matai mereka dan mendapati bukti suap. Saat Yong-ho mengantar Banggel pulang, Banggel jadi salah tingkah. Padahal sebenarnya Yong-ho ingin melihat Son-hee, istrinya. Di rumah, Banggel sedih ibunya diperlakukan seperti pelayan. Jadi ia membelikan Son-hee makanan. Dan keesokannya, Banggel juga membeli makanan dari luar untuk disajikan pada keluarga tanpa sepengetahuan mereka agar ibunya tak lelah. Manajer Park melapor, kemudian ia datang ke tempat Yong-ho untuk refreshing. Tapi Yong-ho memberinya tugas mencari bukti aliran dana gelap Jae-song ke wali kota Yuncheon. Dan manajer Park justru semangat, apalagi diberi upah tambahan, dan akhirnya berhasil ketemu. Kini tiba waktunya bertemu Jae-gyong. Jae-gyong awalnya tak percaya, tapi tiba-tiba asisten gubernur Gangwon datang dan bilang mereka tertarik. Jae-gyong jadi curiga Yong-ho mau mengadunya dengan Jae-song. Yong-ho tak mengelak. Ia meyakinkan Jae-gyong bisa jadi pimpinan. Kemudian berita pengunduran diri wali kota Yuncheon muncul, karena sebelumnya telah diancam dengan bukti-bukti kejahatannya, dan kembali membuat Jae-song terpuruk. Rapat diadakan, Jae-gyong menjelaskan tentang proyek peralihan daerah pelabuhan yang menguntungkan bagi Choi-song. Jae-song masuk sambil marah-marah, sedangkan Sang Jae melihat Jae-gyong punya kapasitas sebagai pimpinan dan menyetujui proyeknya. Melihat si kembar beradu, membuat Yong-ho dan Banggel senang. Dari atas, Sang Jae memperhatikan dan mulai curiga pada Yong-ho. Di malam harinya, Yong-ho mengajak Banggel makan malam di restoran. Juga menyerahkan surat tanah milik Banggel yang ia peroleh sebagai bayaran dari Jae-gyong. Kemudian, Yong-ho pergi setelah menghubungi Son-hee untuk datang. Banggel merasa Yong-ho mempermainkan perasaannya, padahal Yong-ho ingin kembali melihat Son-hee. Setelah itu, Yong-ho datang ke sirkuit untuk melepas penatnya dengan menyetir. Namun saat selesai, tiba-tiba Jae-gyong berdiri di hadapannya dan menatap tajam. Kamu salah memilih lawan. Nah, itu tadi episode 4 Reborn Rookie. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.